Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuk lagi ke kajian Al-Quran yang dengan tema diskusi. Saat ini saya mengambil tema yang sedikit perlu perhatian, karena barangkali orang bisa kaget kalau saya katakan, karena temanya itu adalah maka celakalah orang yang sholat. Tentu kita kaget, kita sudah sholat kok masih bisa celaka. Maka celakalah orang yang sholat. Tapi ini jangan kita khawatirkan, ini penggalan ya, potongan ayat. Ini saya potong dari surah Al-Maun ya, Al-Maun. Maka celakalah fawailun lil musallin, itu ayatnya. Fawailun lil musallin ya. Ada teman saya itu hari di PBI, ketika saya mengatakan fawailun lil musallin, nah ayo kita diskusi. Ini Pak Is sudah keluarkan ayat yang sedikit perlu dibicarakan ini katanya. Tapi waktu itu tidak ada yang menanggapi ya. Jadi oleh karena itu saya kali ini mengangkat ini supaya kita bisa menjadi pembicaraan ya. Karena sholat ini ternyata selain sebagai alat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, juga perlu diaplikasikan bacaan-bacanya dalam kehidupan kita, tidak sekedar dibaca ya. Sambungan ayat ini adalah wawainul lil musallin alladzina hum an sholatin sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Nah, itulah orang yang celaka. Nah, nanti kita diskusikan siapakah mereka yang lalai dalam sholat itu. Menurut saya itu terbagi dua. Yang pertama adalah orang yang lalai ketika dia sholat. Yang kedua, orang yang tidak mampu mengaplikasikan nilai-nilai daripada sholat itu. Terutama bacaan-bacaan dalam sholat itu, dia tidak mampu mengaplikasikan dalam kehidupannya. Mengapa begitu banyak orang yang terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak berkenan dengan agama, itu karena tidak mengaplikasikan nilai-nilai sholatnya dalam kehidupannya ya. Orang koruptor itu bukan berarti dia tidak sholat, banyak koruptor tetap sholat juga ya, tetapi karena dia lalai dalam aplikasi kehidupan itu, maka dia melaksanakan itu ya. Boleh jadi dia terpengaruh oleh lingkungan, karena biasanya koruptor itu berjemaah juga, dia tidak lakukan sendiri, dia lakukan dengan teman-temannya. Ini salah satu contoh ya, masih banyak contoh yang lain. Nah, sebenarnya agama kita ini agama yang disiplin sekali, sangat disiplin. Cobalah kita lihat waktu sholat, ditentukan waktunya, ya kan? Subuh waktunya, semua waktu sholat 5 waktu itu ditentukan waktunya. Itu bukan untuk apa-apa. Sebenarnya ini Allah mengajarkan kita untuk disiplin pada waktu ya. Kalau kita sudah terbiasa disiplin terhadap waktu sholat, itu akan terbawa kepada disiplin kehidupan kita, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nah itu. Jadi kita perlu sangat bersyukur sebagai umat Islam bahwa Nabi kita Muhammad SAW membawakan ajaran yang begitu komplit ya, sempurna, dengan ajaran-ajaran yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang untuk disiplin, tepat waktu ya. Kalau kita janji orang, kadang-kala kan begitu, biasa ngolor waktunya, padahal sebenarnya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Nabi kita itu telah mencontohkan 1400 tahun lebih yang lalu bahwa
disiplin dalam kehidupan itu, berbangsa, bernegara, dan beragama, telah dicontohkan Nabi kita. Ya. Nah, inilah mari kita diskusikan kenapa orang-orang ini tidak bisa disiplin sebenarnya. Apa yang membuat manusia ini tidak bisa disiplin? Apakah karena pengaruh gangguan setan itu, atau ada yang lain? Nah, ataupun kita terlalu banyak terfokus kepada dunia. Ya. Kita sholat, kita banyak diganggu oleh setan. Ya. Saya merasakan bahwa gangguan itu luar biasa ya. Pekerjaan yang barusan kita kerjakan sudah terbayang-bayang banyak sekali gangguannya. Nah, sampai-sampai pernah saya katakan bahwa kunci yang hilang bisa ditemukan dalam sholat. Nah, itu caranya setan itu mengganggu kita. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang tua kita, para ulama mengatakan, kamu takbir ketika semuanya itu tidak ada tentang dunia. Betul-betul terfokus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang berkata, bagaimana caranya kita mengingat Allah karena kita tidak pernah ketemu? Tidak pernah memperlihatkan dirinya. Sebenarnya bukan tidak pernah ketemu, dengan mata kepala iya. Tetapi kalau kita pelajari ciptaan-ciptaan Allah, maka kita bisa menemukan itu dalam hati kita. Lihatlah kekuasaannya, betapa matahari itu berjalan sedemikian, ya, hujan turun dari atas ke bawah dan naik ke atas. Itu apa namanya, ciptaan-ciptaan Allah yang diatur sedemikian rupa sehingga matahari dan bulan berjalan sesuai dengan falaknya, ya, benar ya. Las samsu yang bagilaha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari wa kullum fi falakin yasbahun. Ya. Cobalah itu ya, mereka ada jalur. Tidak mungkin matahari ini mendahului bulan, dan tidak mungkin bulan itu mengambil alur matahari, karena semua ada jalurnya masing-masing. Itulah alam. Tapi saya kagum sekali dengan redaksi ini. Saya kagum sekali. Redaksi ini sangat puitis dan luar biasa menurut saya itu ya. Kalau ciptaan manusia yang tidak mampu itu membuat redaksi seperti itu. Nah, mungkin ada nanti teman bisa mengangkat tema ini ya, bagaimana redaksi Al-Quran itu. Nah, saya kembali kepada celakalah orang yang sholat. Nah, agar kita tidak celaka dalam sholat, mari kita coba buka wawasan kita agar supaya sholat ini benar-benar membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga termasuk dalam hal tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pemuka masyarakat, sebagai anak bangsa, agar supaya bagaimana kita bisa mengetok-tularkan ini, ya, menyampaikan kepada orang bahwa janganlah engkau lalai dalam sholatmu. Dalam arti kata mendirikan sholat, menegakkan sholat, dan juga dalam arti kata melaksanakan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan. Ya. Nah, itu saya kira sekedar pembukaan. Mari kita diskusi kira-kira bagaimana selanjutnya sehingga semua kita bisa mengeluarkan pendapat tentang tema ini. Ya, itulah pembukaan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan silahkan dikoreksi kalau ada yang kurang-kurang dari saya, karena ini forumnya diskusi ya. Ya begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami melihat judul ini, saya juga kaget. Sepertinya kalau dibilang celaka, itu tidak menyenangkan. Apa saja kalau kita mengalami kecelakaan, celaka, itu pasti tidak menyenangkan. Kemudian menyakitkan. Kemudian dalam pikiran kita, celaka apakah batal sama sekali salat kita atau tidak, atau sebagian saja. Ini yang perlu Kemudian ada 4 hal
yang harus kita coba kaji di dalam pelaksanaan salat ini. Yang pertama, rukun-rukun dari salat itu sendiri. Kita coba kaji, apakah kita sudah laksanakan dengan baik atau tidak atau bagaimana. Kemudian syarat-syarat wajib salat, ini yang utama. Ketiga, kita harus paham dan tahu yang membatalkan salat itu apa-apa saja. Ya. Kemudian sunat-sunat salat. Inilah barangkali jangan kita terlalu keluar dulu. Tapi kita harus mulai dari niat sampai salam. Itu dulu kita bahas dari situ. Saya yakin bapak-bapak yang ada di sini yakin pasti tidak ada yang mengalami kecelakaan karena sudah lama. Sudah lama ini, mulai dari umur 10 tahun kita sudah melaksanakan salat. Pasti kita belajar. Diajar, belajar sendiri. Nah mungkin mendengar, merasakan apa di masjid ini. Kalau 10 tahun berarti 300 kali orang ceramah di atas mimbar ini di bulan Ramadan. Apalagi di hari Jumat. Saya ingat betul pengurus masjid Al-Lalu, almarhum Pak Karim, minimal 1 kali dalam 3 bulan itu dia pasti ceramahkan itu mengenai wudhu dan salat. Pasti itu. Saya punya catatan tersendiri tentang hal itu. Iya, pengurus masjid. Di sini ada divisi ibadah, ada divisi dakwah, ada divisi pendidikan. Tolong ini kalau bisa diprogramkan ini. Apa kita orang-orang tua ini sudah tahu semua ini rukun-rukun apa yang membatalkan apa? Ini tidak apa-apa itu. Itu yang ditayangkan di sini, jangan yang usan ditayangkan di atas. Ini coba juga dievaluasi ini di atas. Ini sudah usan. Sumbangan tahun 2022 masih ada tercatat. Itu jangan hanya ini tayangannya bagus, tapi ada saya lihat sudah usang, tidak perlu lagi dianukan. Iya, kadaluarsa itu. Itu halal itu terutama salat itu. Wudhu salat. Kalau tidak bisa ada yang cara di atas, ada kan divisi ibadah di sini. Itu sekali-sekali naik di mimbar lah. Saya ingat dulu Pak Karing almarhum itu saja. Asar itu sudah berdiri dulu dia anak-anak. Dia caranya ambil wudhu, dia perhatikan. Caranya salat sunnah, itu dia perhatikan itu dulu. Pak Ketua kita yang almarhum itu. Mungkin untuk sementara dari kami, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul ini memang ada dasarnya karena di ayat ini. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang salat. Itu ayatnya. Jadi orang salat celaka, apalagi orang tidak salat. Tapi ada lanjutannya. Alladzina hum an salatin sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Jadi sahun ini digunakan hanya 2 kali dalam Al-Quran. Di surat Al-Ma'un dan di surah Al-Zariyah ayat 11 itu. Jadi ayat 11 itu berbunyi di sini pada ayat 11 alladzina hum fi gamratin sahun. Orang-orang yang dalam kesesatan dan lalai. Nah sekarang kita maknai itu apa itu lalai. Lalai itu kan berarti tidak memperhatikan, careless ya kalau bahasa Inggris. Artinya perhatiannya tidak ke situ. Nah jadi itu yang celaka. Jadi sudah tepat itu apa yang dibilang Pak Ismail tadi. Yang pertama dalam salatnya sendiri, kedua bagaimana dia memelihara salat. Karena dia tidak katakan afalus salah atau a'malus salah, tidak dikatakan kerjakanlah salat, tapi aqimus salah, tegakkan salat.
Jadi di luar salat juga kita tegakkan. Karena di salat itu kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu benar. Nah, lalai itu ada dua secara garis besarnya. Artinya salatnya bolong-bolong. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Itu lalai, tidak memperhatikan waktu. Yang kedua, salatnya sendiri. Salatnya sendiri bagaimana itu? Karena itu komunikasi seperti yang disampaikan Pak Ismail. Saya teringat dengan surah An-Nisa ayat 43 awalnya. Di situ dikatakan sebagian ayat itu, tidak seluruhnya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat sementara kamu mabuk. Karena memang agama Islam itu bertahap. Jadi orang dulu mesti bisa mabuk, tapi kalau dia mabuk jangan salat, dilarang. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa orang mabuk dilarang salat? Karena ucapannya itu tidak diperhatikan atau tidak menghayati atau tidak tahu apa yang diucapkannya. Nah, bagaimana dengan orang yang salat tapi tidak tahu makna doanya dalam salat? Ya. Sangat memprihatinkan. Saya pengalaman beberapa tahun jadi penguji di salah satu lembaga pendidikan. Dan saya dapati mayoritas, jadi bukan minoritas, mayoritas yang diuji itu tidak paham makna doa dalam salat. S2, S1, S2 tidak paham. Saya tidak tahu S3 karena saya tidak melakukannya itu. Tidak paham doa dalam salat, mayoritas. Padahal itu sederhana sekali. Artinya atensi tidak ke situ, perhatian tidak ke situ. Jadi hanya hafal tapi tidak tahu. Bahkan hafiz, ada beberapa hafiz yang saya uji tidak tahu apa makna apa yang dibaca. Iya, hafiz. Makanya di sini saya sarankan kepada Pak Irfan, karena Pak Irfan itu dia dari pesantren, dia paham, dia tahu maknanya. Dia bilang sebenarnya memahami makna ayat itu lebih mudah menghafal menurut dia. Jadi saya bilang kita punya hafiz rumah hafiz di sini harus hafiz plus, tahu maknanya. Ya, itu. Jadi kalau dia imam dia tahu. Nah, ini yang bisa dikategorikan. Bagaimana dengan orang yang tidak mabuk tapi tidak tahu apa yang dia ucapkan? Nah, ini karena itu komunikasi. Komunikasi itu kita paham dulu apa yang kita ucapkan, baru kita sampaikan kepada orang lain. Ya, kita tidak harus berbahasa Arab, pandai berbahasa Arab, tapi minimal doa dalam salat kita paham. Utamanya yang wajib-wajib itu. Kalau surah itu sunnah. Yang Fatihah yang wajib. Kalau surah itu sunnah. Tapi langkah bagusnya. Jadi itu saya kira perlu perhatian, memang sangat memperhatikan. Karena salah satu penelitian di Bali, rupanya kebanyakan orang-orang salat, jumlah persentase orang yang salat itu tidak tahu makna dalam salat. Ini memprihatinkan. Makanya itulah kita jihad di situ. Alhamdulillah ada pembelajaran di sini, ada kajian Quran agar kita berusaha untuk paham sesuai dengan batas-batas kemampuan kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita bahas masalah celaka orang salat. Jadi saya kira inilah di mana itu dalam salat itu kita harus disiplin. Jadi mungkin ini yang lalai dalam salat ini, mungkin itu bisa saja itu sudah lalai dalam salat karena tidak disiplin, molor-molor waktu, mungkin bisa saja untuk sudah masuk celaka. Misalnya waktunya dia tidak perhatikan, berarti tidak disiplin. Berarti mungkin sudah masuk rangkaian dalam mungkin yang celaka. Nah, kemudian yang dari syarat-syarat yang salat yang kita mungkin belum paham betul atau kita paham tapi kita lalai. Artinya seperti ya kita tapi tidak diperhatikan, berarti tidak disiplin. Jadi ini di sini salat ditekankan betulin disiplin. Kita disiplin waktu, disiplin dari syarat-syarat salat itu. Misalnya dari kita mengambil air wudu, kalau mengambil air wudu itu rangkaiannya di salat. Wudu batal, salat tidak, salat itu batal. Saya kira seperti itu Pak. Jadi kita betul itu disiplin. Jadi itu salat itu memang disiplin. Jadi kapan kita lalai, kapan kita abaikan itu rukun salat, nah itu sudah celaka. Jadi itu saya kuncinya itu disiplin dan kita jangan lalai. Misalnya waktu 5, waktu itu kita mungkin molor waktunya.
nanti wah maghrib itu saya sholat atau saya bisa salam sama itu, ini lalai nih, ini tidak disiplin. Saya kira inilah orang yang dikatakan celaka dalam sholat. Saya kira dari saya itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada session ini saya mendengar kita membicarakan fokus tentang salat. Jadi salat yang dibicarakan pada kesempatan ini. Pernah saya dengar bahwa bagaimana kita fokus salat. Salah satu poin supaya kita bisa fokus salat itu, lakukanlah seakan-akan Allah melihat kita pada waktu salat. Tapi untuk seperti itu kan mungkin sekian persen orang yang bisa. Kemudian saya menyambung tadi rekan menjelaskan bahwa terutama masalah makna. Jadi saya fokus masalah pelaksanaan salat saja dulu. Syariatnya, apalagi namanya itu, hakikatnya ataukah salah satu contoh umpamanya seperti Pak Nur katakan, supaya bisa kita fokus, bisa wushu, minimal mengerti artinya. Ya saya sangat sependapat itu. Tapi jujur saja saya katakan, mungkin sekian persen orang, saya mengumpamakan diri saya yang sudah tua, mungkin kita pelajari artinya suatu ayat, surah, tapi sampai lagi lupa lagi, apalagi tadi. Kaitan itu dalam melaksanakan salat, khusus melaksanakan salat, seperti yang terjadi surah sesudah Al-Fatihah kan panjang-panjang, pernah saya bicarakan di sini. Pertanyaan saya, mana yang lebih bermakna, lebih gampang diingat artinya, maknanya daripada surah-surah yang pendek, umpamanya Al-Kautsar, An-Nas, Al-Falaq. Saya mungkin dari segi persentase, ini perkiraan saja, mungkin orang-orang jamaah lebih banyak mengerti artinya itu daripada kita imam itu membaca ayat mungkin 1 halaman atau setengah halaman, ya kalau istilahnya di Quran besar. Bagaimana dia bisa mengetahui artinya? Jujur saja, saya bicara jujur saja. Kalau surat-surat pendek umpamanya Nas, Al-Kautsar atau Taubah mungkin masih bisa, sehingga unsur itu yang membuat kita bisa lebih fokus barangkali. Ini menurut saya, mungkin lebih fokus dibanding kalau surat panjang. Tapi saya lagi bertanya, apakah kalau surat-surat pendek itu, ayat-ayat pendek itu dibaca pada saat salat, kita fokus salat saja ya, fokus salat, lebih banyak pahalanya dibanding kalau imam itu membaca surat-surat panjang. Pertanyaan saya di situ. Kalau memang lebih banyak pahalanya, oke, kita makmum, jamaah ikut saja. Tapi kalau tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kalau surat panjang itu lebih banyak pahalanya daripada surat pendek, terus misi kita supaya jamaah itu bisa mengikuti dalam hatinya, oh kalau surat An-Nas ini, Al-Kautsar ini, sehingga dalam hatinya, oh saya mengerti sedikit. Nah, menurut saya itu salah satu cara supaya jamaah itu bisa fokus. Menurut saya itu. Kalau panjang, apa yang bisa barangkali menghayal. Kalau panjang, lebih parah lagi kalau kita berdiri di saf depan atau saf nomor 2, ada orang pakai baju, ini lebih tahun 2004 lebih dekat lagi. Pilihlah Prabowo. Saya salat, pilihlah Prabowo, pilih. Yang saya pikir bagaimana kita keinginannya bisa fokus, pilihlah Prabowo, pilihlah Prabowo. Bagaimana bisa? Tidak mungkin lah, pasti tidak fokus. Ini kan kita bicara tentang salat, Pak ya. Itu juga salah satu faktor. Jadi elemen-elemen yang mengganggu itu dulu kita fokuskan. Bagaimana caranya kalau menurut saya, ini kan kita diskusi ya, dialog. Kira-kira unsur-unsur 2 saja unsur ini yang saya pikir untuk kita bisa usuk, saya pikir berapa persen saja untuk kita saja yang
sudah tua ini masih boleh dikata sering ke masjid. Ya jujur saja, tidak mampu. Apalagi yang datang hanya sekali seminggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Karena berbicara salat, wakimu selalu syukur, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Itu kan tadi celaka orang yang salat. Ya, celaka orang yang salat. Fawailul lil musallin allazina hum an salat, berarti celaka orang yang salat. Ada yang mengartikan di mana salatnya lalai, di saat dia salat lalai mengingat Allah. Ada yang mengartikan, ada ustaz. Tapi kalau kita berbicara di dalam salat itu boleh dikata yang salat hanya sekian persen, 0,0 sekian persen yang bisa fokus salatnya di saat mulai takbir sampai salam. Karena Pak Andi tadi menjelaskan karena dia sudah masuk di ranahnya khusyuk. Khusyuk itu lain lagi penjelasannya, dia tidak bisa dijelaskan secara fikih, dia dijelaskan harus secara rohani karena khusyuk itu di dalam, bukan yang di luar yang kita maksud cara. Tapi salah satu dia harus tapi lewat fikih juga. Kenapa ceritanya dianggap celaka orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah di dalam salatnya? Karena mungkin di dalam takbirnya itu di saat dia takbir Allahu Akbar, sedangkan ingatannya ada di pasar, ada di pekerjaannya, kayak itu yang mungkin yang dianggap pada orang-orang yang belajar khusyuk itu yang dianggap celaka. Tadi Pak narasumber mengatakan bahwa ada juga yang celaka di luar salat. Karena salat itu kan sendiri berfungsi untuk mencegah fasad dan mungkir kemungkaran. Artinya ada orang-orang yang dikatakan celaka dalam salat karena dia salat tapi dia masih berbuat mungkar. Artinya dia lalai mengingat Allah setelah dia salat. Padahal kalau orang yang salat, walaupun dia di luar dari salat, kalau dia tetap mengingat Allah pasti tidak mungkin dia korupsi kalau orang ingat Allah. Tidak mungkin orang curang dalam berdagang kalau kita selalu mengingat Allah. Jadi yang celaka di luar salat itu tetap dia lalai mengingat Allah. Dan garis besarnya rata-rata orang yang berbuat saling, orang bermaksiat pasti kan lalai mengingat Allah dia. Tadi Pak Nur Samsu menjelaskan tentang surah An-Nisa itu ada seorang teman kontradiksi sekali, janganlah engkau salat di saat engkau mabuk. Tapi ada teman saya terbalik, daripada saya tidak salat. Jadi itu teman Pak, di saat dia orang minum-minum begini, datang azan salat dia pergi salat. Jadi saya pernah teguri, kenapa kita pergi salat Pak sedangkan mabuk habis minum? Daripada saya tidak salat, lebih bagus saya salat. Sangat kontradiksi dia. Tapi alhamdulillah akhirnya dia tinggalkan itu minum, salat terus sampai dia wafat itu orang. Jadi sangat kontradiksi yang kita jelaskan tadi, bahwa janganlah engkau dekati, justru dia dekati salat. Dengan pola pikir mereka, dengan persepsi pikiran mereka, daripada saya tidak salat, saya minum, daripada saya minum tidak salat tomak. Jadi dia pikirannya dia balik kontradiksi. Lebih bagus saya salat minum tomak. Jadi seakan-akan ada penyeimbang. Mungkin pada waktu tidak mampu. Ya. Ini yang ada yang mampu, bukan yang minum. Sudah minum, dia minum tapi tidak mampu. Artinya ya begini. Jadi memang kalau kita itu kan kalau kita berbicara salat tentang fokus, tapi bagaimanapun kalau orang habis minum, apalagi setelah minum, saya biasa perhatikan Pak, dia saja berdirinya gak begini, goyang-goyang begini, goyang oleh. Tapi dia profesi berpikirnya begitu, daripada saya tidak salat, lebih bagus saya salat. Jadi apapun keadaannya, walaupun di waktu-waktu apa orang sementara minum, pasti dia tinggalkan minum, dia ke salat. Itu kita tidak bisa jadikan standar cuma satu orang yang saya lihat model begitu. Dan ternyata akhirnya dia tinggalkan minum itu, dia lanjutkan salat seterusnya. Sampai ini kasus yang saya lihat, kasus sampai. Ya makasih, mungkin bisa ditanggapi dari pembicaraan saya agar diskusi ini bisa hidup, bagaimana caranya bisa lebih ramai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan ayat tadi, fawailul lil musallin, saya sedikit mau mengaitkan dengan ayat lain, yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ada diskusi yang saya pernah ikuti di sosial media, salah satu sosial media. Di dalam diskusi ini mereka mendapatkan fakta-fakta bahwa ternyata manusia sekarang sudah melampaui ayat ini. Kan dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi katanya di zaman sekarang ini, jangankan mau mencegah perbuatan keji dan munkar, sholatnya saja sudah munkar katanya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena sekarang ada namanya forum peneliti, forum pencari aliran sesat. Itu dia menemukan ada bentuk-bentuk sholat setiap hari ada saja bentuk-bentuk sholat yang lain. Ada yang ini baru-baru lagi dipublikasikan, ada perempuan yang menjadi imam sholat, yang imamnya sholatnya itu laki-laki. Itu kan memang tidak pernah dicontohkan sama sekali. Tidak ada perbedaan pendapat sekira di situ antara mazhab apapun. Tidak ada yang membenarkan perempuan mengimami sholat laki-laki. Nah, ini juga mungkin bisa ditanyakan, apakah bisa sampai ini ke perbuatan mungkar atau bagaimana? Dan juga ada ada juga yang sholat itu di depannya ada lilin. Jadi dia bakar lilin, baru dia sholat, dan itu seperti itu lilin yang dia sembah. Nah, itu apakah, dan banyak lagi bisa bisa kita cari. Ada memang di media itu yang memang khusus mencari keanehan-keanehan dalam sholat, dan itu apakah itu bisa sampai mungkar yang seperti itu. Dan yang paling itu yang sekarang tren ini, yang salah satu pesantren yang terbesar di Indonesia, ini pun juga sholatnya memisahkan saf. Ada juga non muslim di depan, ada juga perempuan di depan. Ini kan apakah ini bisa sampai tingkat kemungkaran? Artinya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini saja sudah sholat sudah mungkar ini, karena tidak sesuai dengan syariat ini. Ataukah memang ada perbedaan pendapat yang bisa membetulkan dalil seperti itu? Ada juga satu sholat di kuburan. Ini juga apakah ada ulama yang membenarkan itu, sholat di kuburan? Itu saya juga ya mungkin bisa ditambahkan atau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya ada mau sampaikan tips bagaimana Al-Fatihah itu bisa kita menguasai maknanya. Sebetulnya Al-Fatihah ini adalah pengakuan kita atas kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tapi itu adalah dialog antara kita dengan Allah, ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akui bahwa dengan nama Allah, Tuhan pengasih penyayang. Nah, apa buktinya? Allah pengasih penyayang. Allah menyambung lagi ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh sekalian alam. Itu buktinya bahwa pengasih penyayang. Membuktikan lagi, dilanjutkan Allah lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa Allah mengulang lagi Ar-Rahmanir-Rahim itu? Begitu pentingnya itu, bahwa Allah pengasih penyayang. Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah di dunia ini. Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah di akhirat nanti. Nah, jadi kalau kita bicara soal akhirat, lalu siapa yang bisa disembah? Makanya Allah mengajarkan Maliki Yaumiddin. Nah, engkaulah Tuhan kami,
penguasa, ya raja di hari kemudian. Nah, makanya sebagai raja tidak ada yang bisa kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai raja. Nah, makanya Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini seperti dialog ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai tempat kita menyembah, kita tempatnya juga minta pertolongan. Nah, Allah menjawab. Kalau kita mengatakan apa yang kita minta kepada Allah, Allah mengajarkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin kami jalan yang lurus. Lalu jalan yang mana itu yang lurus? Ada yang mengatakan jalan lurus itu jalannya bukan jalannya orang-orang seperti agama-agama lain, ya. Tetapi bukan itu pengertiannya dalam Al-Qur'an. Siratal ladina an'amta alaihim. Itulah jalan yang lurus sebenarnya. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu jalan yang lurus. Bukan jalan yang lain-lain. Makanya Allah menyambung lagi siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Yaitu bukan jalannya orang-orang yang sesat dan bukan pula jalan orang yang dimurkai, ya. Bukan orang jalan yang dimurkai dan bukan orang jalan yang sesat. Nah, itu jadi sistematikanya. Jadi sebenarnya itu bersambung-sambung Ki. Dan ketika orang mengatakan amin, kembali lagi bismillahirrahmanirrahim. Jadi siklus begini. Bundar itu sebenarnya Al-Fatihah itu ya. Artinya dari awal bismillah sampai ke amin, kembali ke bismillah lagi. Jadi dia sistem. Sistem itu kodenya bundar begini kalau sistemnya. Jadi beberapa subsistem yang kait mengait menjadi sistem. Kalau dia copot satu sistemnya, putus kita. Tapi Allah membuat Al-Fatihah ini benar-benar terkait satu sama lain. Ini saya betul-betul ketika saya merenung, Masya Allah luar biasa ini ya, Al-Quran ini ya. Manusia pasti tidak bisa menciptakan hal-hal seperti ini. Dan ada ayatnya Pak Nur ya. Coba panggillah teman-temanmu, berkumpullah kamu membuat ayat seperti ini. Di surat yang misli. Dan pasti kamu tidak bisa. Pasti kamu tidak bisa. Itu ayat toh? Ayat toh? Bapak yang ikut kajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kita diskusi itu, ya. Dan sesudah ini kita bisa lanjutkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.